Ya, makanya sampai Allah ingatkan di dalam surah Ali Imran ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai bapak-bapak hafal, saking sering diingetin setiap hari Jumat. Nah, inilah pentingnya kita mohon kepada Allah hidayah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tujuannya adalah supaya ya Allah wafatkanlah saya di atas agamamu, ya, di atas Islam. Nah, ini sekarang masuk pembahasan hadis keempat. Ya, hadis keempat dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis keempat ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Bismillah. Radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Dulu beliau adalah seorang penggembala kambing, sehingga lupa saya tokoh Quraisy, Abu Jahal atau Abu Sufyan, yang menghina Abdullah ibnu Mas'ud, merendahkan. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud ini suatu ketika sedang ngambil batang pohon arok ya. Pohon arok itu yang buat siwak itu loh. Nah, ya, pohon siwak. Qadarullah masyafa'ala, jatuh Abdullah bin Mas'ud. Sarungnya tersingkap atau gamisnya. Betisnya kelihatan. Kecil betisnya. Ketika jatuh begitu, para sahabat menertawakannya. Mirip kayak kita ya, kalau ada orang jatuh diketawain. Sahabat juga ada sisi manusiawinya, ya. Ya kalau ada sesuatu yang lucu ya ketawa sama kayak kita. Tapi masya Allah, ketika sahabat yang lain menertawakan Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW menegur, jangan kalian tertawakan. Kenapa? Betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang nanti di mizan, ya, itu lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud daripada gunung Uhud. Luar biasa. Ya, yang tadi diketawain karena kecil, ternyata kata Rasul nanti kalau ditimbang di yaumil qiyamah itu lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud daripada gunung Uhud. Saking apanya coba? Kakinya beliau digunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke masjid, di medan perang, kemudian majelis-majelis ilmu, ya, belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kita nggak boleh merendahkan orang lain. Merendahkan karena fisiknya tidak boleh. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itulah adilnya Allah. Ya, kemuliaan tidak dipandang dari fisik seseorang, tidak dipandang dari harta seseorang atau nasab seseorang. Allah takdirkan kemuliaan itu bisa dicapai dengan apa? Ketakwaan. Yang mana takwa itu semua manusia punya potensi mencapainya. Inilah Allah Maha Adil, sehingga semua manusia punya potensi jadi orang yang mulia. Masya Allah, luar biasa Allah adilnya begitu ya. Nah, demikian. Ini sekilas tentang Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-sadiqul masduq, kata Ibnu Mas'ud ya. Dan Nabi adalah orang yang as-sadiq al-masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Maksudnya apa nih? As-sadiq, orang yang benar, maksudnya Nabi itu memang apa ya bahasanya? Bahasa Jawanya
Bawaan bayi, bawaan lahir. Memang karakternya Nabi itu jujur, benar. Seumur hidupnya tidak pernah berdusta. Itu makna as-shadiq. Makanya Bapak kalau baca Sirah Nabawi ada bagian lucu ya. Lucunya di mana? Yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib kan menggantikan posisi beliau di tempat tidur kan. Ternyata nyusul Nabi ke Madinah itu 3 hari berikutnya. Lama ya. Harusnya kan Nabi udah hijrah, ya Ali langsung nyusul kan. Ternyata Ali ditugasi oleh Rasulullah SAW mengembalikan barang-barang berharga milik penduduk Mekah yang dititipi di rumahnya Rasulullah SAW. Lucu tidak? Nabi siang harinya dituduh oleh penduduk Mekah pendusta, pembohong, karena nggak terima dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kan. Tapi malamnya penduduk Mekah nitip barang ke rumah Nabi. Lucu nggak? Biasanya kalau yang dititipin itu barang berharga atau barang remeh? Berharga. Lihat, penduduk Mekah mendustakan Nabi hanya sampai lisan saja. Hatinya tidak bisa mengingkari kalau Nabi adalah orang yang jujur, yang paling amanah. Gak bisa mengingkari. Nabi tidak membantah, tapi realita yang membantah perkataan mereka. Coba kalau memang Nabi berdusta, masa iya kita nitip ke barang orang yang berdusta, yang tidak amanah? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Nah, itu Masya Allah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, wa huwa shadiq. Nabi adalah orang yang benar. Maksudnya apa? Memang melekat pada diri Nabi sifat kejujuran, sifat amanah. As-shadiq al-masduq, beliau di samping beliau adalah benar dan dibenarkan. Apa yang dibenarkan maksudnya? Allah beri risalah. Lebih mantap lagi ya. Sudah karakter bawaannya jujur, ditambah lagi Allah beri amanah, Allah beri risalah ya. Nah, disinilah makna al-masduq. Jadi Nabi diberi wahyu. Makanya kalau kita belajar PAI waktu di SD, ingat gak sifat wajib Rasul? Ada berapa? 4. Apa aja? Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Masih ingat ya? Itu wajib yang melekat pada diri Rasul. Yang pertama tadi apa? Siddiq. Nah, demikian ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, baru habis itu perkataannya Rasul, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian penciptaannya itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perut ibunya. Lihat, Allah nisbatkan penciptaan terjadi di mana? Di perut ibunya, dalam kurung rahim seorang wanita. Masya Allah. Makanya jamaah sekalian, gak ada yang namanya bekas ibu. Gak ada istilah mantan anak, mantan ibu, mantan bapak, gak ada. Kalau mantan istri ada, mantan suami ada, tapi kalau mantan anak tidak ada. Karena yang namanya nasab ya, ibu, bapak atau anak itu sampai akhirat, jemaah sekalian. Ini belajar fikih sedikit ya. Ini pelajaran buat para lelaki yang akan melangsungkan pernikahan. Ini udah pada nikah di sini. Gak apa-apa, yang namanya ilmu kan al ilmu bil murojaah ya. Ilmu itu
dengan murojaah. Ketika seorang lelaki, misalnya ini lelakinya ya, nikah dengan seorang wanita, wanitanya hitam nggak apa-apa ya, hitam tuh. Atau dibalik, ini laki-lakinya, ini wanita. Nah, nikah nih, punya anak, ya kan, dari pernikahan itu punya anak. Anaknya masih bayi, mungkin usia setahun lah, masih menyusu ya. Nah, kalau ini suatu hari ada permasalahan nih suami istri, kemudian suaminya itu tidak terkontrol emosinya, kemudian menceraikan si istrinya sampai talak 3 misalnya ya, maka ini statusnya apa? Mantan istri, ya kan? Yang anak ini mantan bukan? Tetap ini anaknya mantan suami tadi. Dan perlu digarisbawahi, si anak ini masih menjadi tanggungan mantan suaminya tadi. Wajib dia menafkahi anaknya walaupun sudah cerai dengan mantan istrinya tadi. Dan kalau digugat ke pengadilan, ini anak masih nyusu kan? Dimenangin ikut siapa? Bapak atau ibu? Bapak bisa menyusui nggak? Nggak bisa, maka ikut ibunya. Secara ilmu syariat, si mantan suami ini tetap punya kewajiban menafkahi anaknya. Dan karena anaknya ini ikut ibunya, kan dirawat sama ibunya kan? Dicebokin, disusuin, disuapin, segala macam kan? Dia wajib membayar ibunya anak ini. Rugi nggak Pak? Udah cerai tetap bayar. Nah, ini kalau dipahamkan ini, para laki-laki akan berpikir 1000 kali seandainya dia ingin menceraikan istrinya tadi. Itulah indahnya syariat Islam. Ada yang namanya pernikahan. Harusnya ilmu yang sederhana ini diterangkan kepada para calon mempelai. Benar nggak? Harusnya kewajiban KUA ini Pak ya. Kan ada biasanya apa, penataran itu ya, sebelum nikahannya kumpul, ini terangkan ini aja. Kemudian masalah talak itu, talak 1, talak 2, talak 3, terangkan supaya si suami tidak mudah keluar dari lisannya kata-kata talak tadi, cerai, marah dikit cerai, marah dikit cerai. Na'udzubillah min dzalik. Jadi suami itu wajib tidak baper, wajib sabar, wajib jemaah sekalian. Kalau istri mau marah kayak gimana, mau ngomong kata cerai 1000 kali juga jatuh nggak talaknya? Tidak, tidak bisa jatuh dari mulut si istri tadi. Kembali ke sini. Artinya apa? Tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ibu. Makanya kita harus berpikir jernih bahwa saya ada dengan sebab ada ibu saya. Ya, demikian. Kemudian kata Rasulullah SAW, Nabi menjelaskan penciptaannya di dalam perut seorang wanita tadi ya. Jadi janin itu prosesnya 40 hari di rahim itu sebagai nutfah. Nutfah itu apa? Air mani, ya, dalam kurung sperma. 40 hari. Kemudian 40 hari kedua itu menjadi alaqah. Alaqah apa? Segumpal darah. 40 hari ketiga berubah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Nah, 40 berapa hari? 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Nah, janin kalau udah usianya 4 bulan dalam kurung 120 hari, kata Rasul, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian Allah mengutus satu malaikat. Ngapain? Fayanfukhu fihi ruha. Ditiupkan ruh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
janin kalau udah usia 4 bulan itu Allah tiupkan ruh, sudah ada ruhnya. Siapa yang bisa ngambil ilmu fikih dari penjelasan tersebut? Ayo. Simple. Maka kalau ada bayi keguguran, disolatin tidak? Tergantung usia bayinya. Kalau kegugurannya kurang dari 4 bulan, disolatin tidak? Tidak. Kenapa? Belum ada rohnya. Tapi kalau kegugurannya sudah lewat 120 hari, disolati tidak? Disolati, karena dia sudah bentuk manusia, sudah ada rohnya. Masya Allah, luar biasa ya ini penjelasan Nabi itu sampai detail kayak gitu. Jadi nggak bingung ketika ada wanita keguguran, lihat aja usia bayinya berapa hari. Kalau lebih dari 120 hari maka disolati. Tapi kalau kurang dari 120 hari tidak mesti disolati, karena keguguran biasa, udah dikuburkan aja. Demikian. Ya. Tidak hanya ditiupkan ruhnya, apa kata Rasulullah SAW? Bikatbi rizqi wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah tetapkan 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ketika bayi itu ada di rahim ibunya, Allah sudah tetapkan 4 perkara. Apa aja? Rizkinya, amalnya, ajalnya. Dia nanti hidup di dunia bahagia atau sengsara, sudah Allah tetapkan. Luar biasa. Takdir, Pak. Kita nih belum lahir ke dunia, Allah sudah jadwalkan kapan kita meninggal. Masya Allah, luar biasa. Termasuk kemarin ada COVID, Pak ya. Itu mereka sebelum lahir ke dunia, Allah sudah jadwalkan kapan mereka wafat. Ya walaupun penyebab kematian banyak ya, tapi Allah maha kuasa. Allah yang sudah menetapkan kapan manusia wafat. Lebih dari itu, Allah takdirkan amalnya. Seseorang lahir ke dunia, nanti dia melakukan apapun, Allah yang mentakdirkan. Masya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari ketetapan Allah. Tidak ada. Semuanya mengalir dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Inna khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan ketetapan Allah. Masya Allah, luar biasa. Wa ajalihi wa amali. Rizki, Pak. Bahkan rizki itu Allah sudah tetapkan. Nih masih bayi nih, Pak. Ini bayi ini lahir ke dunia, dia selama hidup sekian puluh tahun di dunia, rizkinya sekian, Allah sudah tetapkan. Masya Allah. Makanya seorang mukmin kalau dengar hadis ini, nggak ada dia khawatir dengan rizki dia, Pak. Nggak ada. Simpelnya gini aja, Pak. Kita hidup berapa tahun, Pak, di dunia? Macam-macam, Pak ya. Ada yang 60, 50, ada yang 70, Pak, di sini? Nggak ada ya? 60 sekian ada ya? 50, 60, ada yang 20 tahun. Taruhlah yang 20 tahun lah. Ada nggak yang 20 tahun di sini? Saya ngaku 20, Bapak percaya nggak? 20 lebih sedikit, Pak. Lebihnya 14 tahun. Sedikit itu, Pak ya. Taruhlah saya misalnya. Saya sudah Allah beri rizki, pengalaman saya dapat rizki dari Allah 34 tahun. Pantas nggak, Pak? 34 tahun saya dapat rizki dari Allah, kemudian saya khawatir akan rizki besok hanya 1 hari. Pantas nggak, Pak? Nggak pantas. Allah jamin kita dapat rizki puluhan tahun, kemudian kita mengkhawatirkan 1 hari rizki esok. La haula wala quwwata illa billah.
Allah jamin kita puluhan tahun dapat rezeki. Bahasa motivatornya gimana lagi, Pak? Gampang, masalah rezeki, Pak ya. Bapak lihat di luar sana banyak orang kafir, Allah jamin rezekinya. Betul nggak, Pak? Orang-orang kafir tuh punya konter, punya bengkel, punya toko emas, bener nggak, Pak? Orang kafir yang menyekutukan Allah, mengingkari Allah, yang berkata Allah punya anak, Allah masih jamin rezekinya. Kita yang senantiasa menyembah Allah, menegakkan sholat, menjaga sholat, lebih berhak Allah jamin rezekinya daripada orang kafir, Pak. Kita lebih berhak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita yang beribadah kepada Allah. Masa kita khawatir? Orang yang maksiat kepada Allah aja Allah jamin rezekinya. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah jamin rezekinya. Gimana kita yang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Udah kuat belum nih, Pak? Yakinnya kenceng ya? Udah bismillah. Kewajiban kita itu ibadah. Rezeki itu urusan siapa? Allah. Udah kita hanya beribadah. Demikian. Wa syaqiyun aw sa'idun, ya. Sebelum ke situ saya ingat cerita. Ini cerita sudah sering saya sampaikan, tapi saya senang nyampainya. Jadi ada seorang syekh bercerita. Anggaplah ini sumur ya. Tapi terlalu tinggi, biasanya sumur kan di bawah ya. Sumur lah, di sini ada sumur. Ada seseorang yang dia masuk ke dalam sumur, kecemplung ya, Pak ya. Jarang orang sengaja masuk sumur ya. Terperosok ke dalam sumur. Qadarullah masya fa'ala, ada orang di sekitar situ. Ditolonglah orang ini, diangkat lagi ke atas. Sudah selamat di atas, dikasih minum segelas susu, Pak. Sudah minum, habis susunya, ditanya sama orang-orang yang ada di situ, loh gimana ceritanya Anda bisa kejebur sumur? Dia datangin sumur tadi, diperagain, Pak. Gini loh, saya itu gini, begini, kejebur, Pak. Jebur, meninggal, Pak. Faedahnya apa, Pak? Hah? Seorang hamba tidak akan mati sebelum rizkinya habis, jatah rizkinya habis. Tidak akan mati. Seorang hamba pasti mati kalau jatah yang Allah tentukan rizkinya sudah habis. Orang tadi kecemplung sumur yang pertama, rizkinya sudah habis belum? Belum. Masih ada apa? Segelas susu. Ditolong kan? Minum tuh, habis jatahnya. Maka dia kecemplung yang kedua kali, meninggal. Kenapa, Pak? Jatah rizkinya sudah habis. Tuh, Pak. Maka orang yang beriman tidak takut mati. Kenapa? Saya tidak akan mati kalau jatah rizki saya masih Allah jatah, masih ada. Masya Allah, luar biasa ya. Nah yang berikutnya kata Rasulullah SAW, wa syaqiyun aw sa'idun. Bahkan bayi yang masih di dalam rahim itu Allah sudah takdirkan nanti dia lahir ke dunia, imma dia hidup bahagia atau sengsara, sudah Allah takdirkan. Ini kita berhujah dengan takdir nanti, Pak ya. Masya Allah ya. Tapi jangan salah, nanti ada kelompok sesat yang terjerumus dalam masalah takdir. Ada apa? Qadariyah sama Jabariyah. Nanti kalau ada waktu kita terangkan sedikit aja ya, apa itu Jabariyah atau apa itu Qadariyah. Kalau Sunnah wal Jamaah tengah-tengah, Pak. Tidak terjerumus ke Jabariyah, tidak terjerumus ke Qadariyah. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, "Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Paham, Pak? Udah paham belum, Pak? Belum. Kalau belum saya terjemahin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seseorang, ya, demi Allah, sesungguhnya ada seseorang yang
dia amaliyahnya itu amalan penghuni surga. Berarti orang baik bukan Pak? Ada orang baik Pak. Selama hidupnya dia beramal baik, saking dia ini orang baik, ibadah kepada Allah, jarak antara dia dengan surga itu sehasta doang Pak. Kalau bahasa kitanya apa? Surga udah di depan mata, ya kan, sehasta doang kan? Tapi orang ini didahului oleh takdir. Ternyata dia dicatat oleh Allah sebagai penghuni neraka. Lihat Pak, hobinya, kebiasaannya dia melakukan apa? Ibadah, amal soleh. Tapi seseorang tidak bisa keluar dari takdir. Allah takdirkan dia ini penghuni neraka, maka sebelum meninggal dia melakukan amaliyah penghuni neraka, berbuat dosa, meninggal masuk neraka Pak. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua sebaliknya, kata Nabi menceritakan ada orang yang selama hidupnya berbuat dosa, bermaksiat, tapi Allah tulis dia namanya di surga. Akhirnya apa? Walaupun selama hidup dia berbuat dosa, sampai jarak antara dia dengan neraka itu sesatu ziro lagi, sehasta. Tapi sebelum meninggal dia melakukan amalan penghuni surga, ibadah, entah mungkin taubat, meninggal masuk surga Pak. Hikmahnya apa Pak? Faedahnya? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu akhir kehidupan kita. Iya nggak Pak? Kalau kita selaku pelaku maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, rahmat Allah lebih besar lagi, ampunan Allah lebih luas lagi. Jangan putus asa dari rahmat Allah kalau kita adalah pelaku maksiat. Sebaliknya, kalau kita ini orang yang taat beribadah kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, jangan bangga, jangan kepedean. Kenapa? Kita nggak tahu kehidupan kita akan kita tutup dengan apa. Tidak tahu, demi Allah. Makanya Nabi memperbanyak doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tanya saya Pak, sampai zaman sekarang, sampai hari ini, ada orang yang murtad Pak? Banyak tuh. Hati manusia berbolak-balik. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang murtad karena jabatan. Iya nggak Pak? Ada orang yang murtad karena wanita atau karena pria, ya? Ada nggak wanita rela pindah agama, ya, rubah agamanya demi calon suaminya? Ada nggak? Ada. Sebaliknya juga, ada laki-laki yang pindah agama gara-gara calon istrinya? Ada. Ada juga orang yang murtad dengan sebab harta. Ada, dan banyak orang murtad dengan sebab apa? Teman dan lingkungan. Bapak kalau jeli, ya, di beberapa kampus di perkuliahan itu dosennya mengajarkan pemahaman liberal. Tahu liberal nggak Pak? Menganggap semua agama itu sama. Semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebenaran. Saya punya bukunya di rumah Pak. Saya baca. La haula wala quwata illa billah. Saya garis bawain tuh. Seret. Apa namanya yang nyimpang-nyimpang saya garis bawain. Ada itu Pak. Qadarullah saya nggak bawa bukunya. Ya, gimana cara membantah orang liberal? Ini kan pemurtadan juga kan? Nanti Bapak cari buku yang ditulis oleh Hartono Ahmad Jais. Pernah dengar nggak nama ini? Judul bukunya ada Pemurtadan di IAIN. Ada bukunya Pak. Coba nanti Bapak buka itu. Yes, kita katakan tidak semua dosen ya, beberapa dosen. Banyak dosen yang
saya ketemu dosen, beliau mengajarkan sunnah, berpegang teguh pada sunnah. Banyak juga, ada juga. Jadi tidak semua ya. Demikian. Gimana cara membantah orang-orang liberal yang menganggap semua agama sama? Kita katakan tidak ada satu agama pun yang berpemahaman demikian. Iya nggak? Orang Nasrani meyakini keyakinan mereka lah yang paling benar, betul nggak? Itulah yang menyebabkan mereka masih bertahan. Iya nggak Pak? Orang Yahudi pun berpemahaman keyakinan mereka yang paling benar. Seandainya orang Nasrani meyakini kebenaran liberal, nggak usah ada misionaris. Iya nggak? Semua agama benar kan? Ngapain ngajak orang masuk Kristen? Iya nggak? Nah, ternyata tidak ada satu agama pun yang menerima pemahaman liberal. Apalagi Indonesia, apalagi Islam, ya kan? Apa kata Allah? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Itu dari sisi dalil. Dari sisi logika, orang-orang yang berpemahaman liberal, mereka telah menghina, mereka telah melecehkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya nggak Pak? Seandainya seluruh agama itu sama mengajarkan kebaikan, buat apa Rasulullah mengajak manusia masuk Islam? Betul nggak Pak? Buat apa Nabi susah payah menyebarkan Islam sampai para sahabat terbunuh di medan perang, ribuan sahabat wafat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Seandainya seluruh agama sama, berarti sia-sia dong dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Pak. Itu menurut mereka mungkin ringan, menurut mereka mungkin baik supaya semua agama akur. Tetapi kelazimannya sangat buruk, sangat busuk, naudzubillah. Mereka tidak sadar telah meremehkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak ya faedahnya Pak ya? Dari hadis ini apa Pak? Kalau kita pelaku maksiat, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tetap lebih luas rahmat Allah, lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, kalau qadarullah kita ditakdirkan sekarang sudah menjadi orang baik, orang taat, maka jangan sombong, jangan kepedean, pasti husnul khotimah jangan. Kenapa? Nabi aja masih berdoa minta supaya ditutup dengan husnul khotimah. Demikian. Nah, ini tentang penciptaan. Nanti Bapak bisa buka di dalam surah Al-Hajj ayat 5 dan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Saya ulangi ya. Yang semakna dengan hadis ini ada di ayat surah Al-Hajj ayat 5. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, ada perbedaan. Kalau di surah Al-Hajj itu Allah terangkan manusia tercipta dari tanah. Ya, kata Allah, fa inna khalaqnakum min turab. Tapi kalau di surah Al-Mu'minun Allah ceritakan wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dari saripati tanah. Kalau di hadis dari sperma. Gimana nih? Apakah Al-Quran dan hadis saling bertentangan? Tidak, justru Al-Quran dan hadis saling menjelaskan, saling menguatkan. Kalau yang Allah terangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, maksudnya apa? Iya, penciptaan pertama kali Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, ketika Allah ceritakan bahwa manusia itu tercipta dari asal muasalnya dari saripati tanah, maksudnya apa? Nutrisi. Ya kan? Kita makan apa? Sayuran, bener gak? Makan daging juga apa? Sapi makan apa? Rumput juga. Dari mana? Dari tanah juga, ya kan?
Nah, nutrisi tadi Allah tetapkan jadi sperma tadi. Kemudian dari situlah manusia berkembang biak. Tuh, Al-Quran dan Sunnah demi Allah tidak pernah bertentangan. Satu sama lain saling menguatkan. Suatu saat kalau kita baca ayat satu dengan ayat yang lain kok kayak bertentangan, zahirnya ya, curigai akal kita. Berarti logika kita yang belum nyampe ke situ. Disitulah fungsinya penjelasan para ulama. Kalau pengen memahami Al-Quran, baca apa? Tafsir. Kalau pengen memahami hadis, baca syarahnya hadis bagaimana, supaya kita tidak salah paham gitu, Pak. Demikian ya. Insya Allah jelas itu. Nah, tadi sudah dijelaskan fikihnya, bayi yang lahir kurang dari 120 hari maka disolati atau tidak? Tidak usah disolati kalau kurang dari 120 hari. Tapi kalau bayi yang keguguran, tadi bahasanya keguguran ya, bukan lahirnya, keguguran tapi usia hamilnya itu di atas 120 hari maka disolati ya. Demikian. Doanya beda, Pak. Kalau jenazahnya masih bayi sama jenazahnya orang dewasa, doa sholat mayitnya sama nggak? Beda, Pak. Kalau jenazahnya orang dewasa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afahu dan seterusnya ya. Doa apa? Mohon ampunan buat si jenazah itu sudah dewasa karena sudah mukallaf ya, sudah dibebani syariat. Kalau bayi punya dosa nggak? Nggak punya. Masa Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Nah, doanya itu Allahumma ja'alhu salafan wa faratan wa dukhran. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dukhran. Ya Allah, jadikanlah dia simpanan kebaikan bagi orang tuanya. Tuh, nanti dicari ya di fikih, doa untuk jenazah anak yang belum baligh, belum punya dosa, Pak. Justru malu kita yang udah punya dosa, iya nggak, Pak? Malu kita doain si anak ini Allahumma gfir lahu, kita yang punya dosa kok dia masih murni belum punya dosa. Maka doanya, ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan, sebagai kebaikan buat orang tuanya. Masya Allah, sempurna syariat Islam ini. Ya, kejawab ya, Pak ya. Nanti ada teka-teki kan? Kalau nanya begitu, gimana tuh? Masa bayi dimintakan ampun? Ya tadi jawabannya. Doanya bukan Allahumma gfir lahu ya. Demikian. Maka itu juga hiburan buat orang tuanya. Ketika anaknya meninggal, orang tuanya juga terhibur. Oh, ternyata anak saya ini matinya tidak sia-sia. Kenapa? Kalau orang tuanya sabar, justru akan menjadi syafaat buat orang tuanya. Masya Allah. Kemudian berikutnya, ya, kita tadi berbicara masalah apa? Takdir. Bahwa seluruh kehidupan di dunia ini sudah Allah takdirkan. Bahkan penderitaan atau kesengsaraan itu takdir dari Allah. Boleh buka nanti surah Al-Hadid ayat 22. Surat apa, Pak? Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid itu surat ke-57, surat terakhir di juz 27 ya. Ayat 22 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini, bahkan kata Allah, musibah yang menimpa diri kalian, lebih rinci lagi ya, semuanya sudah Allah tulis di kitab. Maksudnya apa ini? Lauhul Mahfuz. Kata Rasulullah SAW, Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfasanah.
Sesungguhnya Allah mentakdirkan seluruh takdir ya makhluk itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Masya Allah, jamaah sekalian, makhluknya belum ada, bahkan langit bumi belum ada, Pak. Kejadiannya kapan? 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Allah sudah tetapkan seluruh takdir. Allah sudah takdirkan bahwa malam ini gelas ini kosong, Pak. Sampai menit ini tidak ada isinya. Gelas ini kosong apa enggak, Pak? Ada isinya ini, Pak. Apa isinya? Udara. Ingat nggak? Kemarin, ini bukan filsafat ini, Pak. Saya ngomong begini, ngomong benar, bukan ngomong filsafat, enggak. Demikianlah gambaran waktu. Kita mengira ada waktu kosong, padahal waktu itu tidak pernah kosong. Ya, waktu itu kalau kita tidak pakai buat ketaatan kepada Allah, hanya terpakai dua. Imma kita melakukan yang mungkar atau melakukan yang sia-sia. Betul nggak, Pak? Iya, hanya ada dua, Pak. Makanya kalau kita nggak sibuk dengan ketaatan kepada Allah, pasti kita sibuk dengan maksiat. Atau minimal kalau kita nggak bermaksiat, melakukan perbuatan apa, Pak? Yang sia-sia, tidak manfaat buat dunianya maupun akhiratnya. Makanya tadi saya bilang, jadi nggak ada barang yang kosong. Dia betul kosong dari air, ya nggak? Tapi pada hakikatnya ada isinya tidak? Ada udaranya. Nah, demikian, Masya Allah. Nah, itu semuanya sudah ditakdirkan. Termasuk kita ketemu malam ini, sampai saat ini bisa berkumpul, nggak hujan, Pak ya? Alhamdulillah. Allah mudahkan langkah kaki kita ke masjid ini. Itu semua sudah Allah takdirkan. Kapan, Pak? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa, Pak. Itu takdir, Pak. Rinci, detail Allah tulis semuanya. Pertanyaannya, Pak, kan orang mukmin itu kan disayang sama Allah, betul? Allah sayang nggak sama orang mukmin? Sayang, Pak. Nah, gimana? Inna rahmata rabbi atau inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Pertanyaannya, kalau Allah sayang sama orang mukmin atau sayang sama kita, kenapa Allah tetap menimpakan musibah pada kita? Iya nggak, Pak? Kan ada orang-orang yang berpikir ke situ kan. Kalau saya disayang sama Allah, kok saya masih dikasih musibah sih? Betul nggak, Pak? Gimana jawabnya, Pak? Kenapa kita dikasih musibah? Kenapa kita diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan mungkin anak kita yang bikin kita sedih, betul nggak, Pak? Atau kita diuji dengan kita harus sabar kepada perilaku orang tua kita, perilaku pasangan hidup kita, betul nggak, Pak? Kan pertanyaannya begitu kan? Mestinya kalau Allah sayang sama saya, ya Allah mudahkanlah seluruh urusan saya, anak saya soleh soleha semuanya, misalnya ya, pasangan hidupnya baik, orang tuanya rajin ngaji, betul nggak, Pak? Jawabannya ada di ayat berikutnya, Al-Hadid ayat 23. Biasanya kalau kita bicara musibah, yang paling dekat dengan kepala kita apa? Uang, betul nggak? Kekurangan uang, kehilangan uang, betul nggak? Iya kan, manusia kan begitu kan, pola pikirnya musibah itu melulu berkaitan dengan harta. Padahal anaknya tidak sholat, musibah terbesar itu, Pak. Karena musibah terbesar itu adalah musibah yang Allah timpakan pada agama seseorang. Dia menganggap musibah ketika motornya hilang. Dia menganggap musibah ketika handphonenya hilang. Tapi istrinya tidak berjilbab,
dia santai. Na'udzubillah min dzalik. Dia diuji oleh musibah yang terbesar, yaitu menimpa agamanya, dia tidak merasa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah jawab, kebanyakan manusia kalau bicara masalah musibah yang ada di kepalanya apa? Harta, ya kan? Jawabnya ada di mana tadi? Al-Hadid ayat 23, apa kata Allah? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya apa? Allah timpakan musibah kepada kalian supaya kalian tidak bersedih terhadap apa-apa yang luput dari kalian. Kalau hartanya kurang atau kita nggak jadi proyeknya misalnya, nggak sedih. Kenapa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Iya nggak Pak? Kita kalau udah belajar kan, dulu gelas tumpah, airnya tumpah sama anak, langsung marah. Kalau jalan gimana sih? Marah sama istrinya, jangan naruh sembarangan, marah sama istrinya. Pas udah ngaji, udah belajar, tumpah cetrek, makan santai. Diambil gelasnya, sayang ambil lap. Ada air lagi nggak? Masya Allah, makan santai. Kenapa? Takdir, iya nggak Pak? Kita marah-marah, mukulin anak sampai biru misalnya, nyubit, air yang tumpah balik lagi nggak Pak? Enggak, betul nggak? Kita marahin istri, gelas yang pecah balik lagi utuh lagi? Enggak. Berarti manfaat nggak marahnya? Tidak. Nah, kalau sudah belajar agama, jadi santai. Setiap musibah yang menimpa duniawi kita, sabar. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Punya hutang sampai sekarang belum lunas, qadarullah. Tapi qadarullah bukan diem aja Pak ya, berusaha dilunasin. Jangan bilang qadarullah ke orang yang menghutangi kita, jangan, marah nanti. Qadarullah tapi ente tidur terus tiap hari. Nggak gitu ya. Sabar Pak. Yang selanjutnya apa? Wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu gembira, tidak terlalu senang dengan apa yang kalian dapatkan. Tuh Pak. Ini konsep apa Pak? Zuhud. Saya pernah menerangkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya, wahai Imam, orang yang punya uang 200 dinar, bisa nggak dikatakan dia itu zuhud? Zuhud itu apa Pak? Hah? Kalau bahasa kitanya apa Pak? Hidup seadanya Pak. Kalau orang awam biasa kenalnya dengan apa? Tasawuf ya. Biasanya begitu kenalnya. Terserah apapun yang dinamainya, intinya pada hakikatnya satu itu, yaitu dia menganggap kehidupan di dunia itu hanya sementara. Hadisnya gimana? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Rasulullah SAW pesan kepada siapa? Abdullah ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang dalam perjalanan safar Pak. Bapak kalau safar ke Kalimantan, ya, safarnya berapa? Sebulan doang. Saya tanya Pak, ada niat Bapak bangun rumah di sana? Hah? Enggak. Ada niat Bapak buka bisnis di sana? Sebulan doang, sekali doang ke situ, balik lagi ke Cilegon. Enggak ada. Kenapa? Karena pikirannya apa? Punya kampung halaman, balik lagi, ya enggak? Karena saya enggak lama di sana, ya enggak? Jadilah itu Pak, kita di dunia ini sebentar doang. Kita punya kampung halaman di mana? Di surga Pak. Jangan sampai kita semangat bangun rumah di dunia, tapi kita lupa dengan rumah di surga. Iya enggak Pak? Padahal Allah dan Rasulnya sudah menerangkan supaya kita punya rumah di surga. Gimana caranya? Bangun masjid. Apa lagi?
baca surah Al-Ikhlas 10 kali, Pak. Allah bangunkan rumah di surga. Apalagi, Pak? Salat rawatib 12 rakaat. Demi Allah, Pak, itu semua gratis. Iya nggak, Pak? Salat 12 rakaat sehari semalam salat rawatib, bayar, Pak? Tidak. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali, bayar, Pak? Tidak. Bangun masjid, bayar, Pak? Enggak. Walaupun kita nyumbang pakai uang, uangnya dari mana? Dari Allah. Iya nggak sih, Pak? Iya kan? Kita nyumbang nih berapa ke masjid? 10 juta. Saya tanya, Pak, 10 juta dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nah, demikian, Pak. Artinya jangan sampai kita semangat pengen punya rumah di dunia, bela-belain apa nyicil, DP segala macam sampai minjem utang ke orang, tapi kita lupa dengan rumah yang ada di surga. Apalagi, Pak, amalan supaya kita dibangunkan rumah di surga, Pak? Apabila kita diuji, anak kita meninggal, ucapkan apa? Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, Pak, walaupun air mata menetes, walaupun hati sedih. Kenapa, Pak? Karena kematian anak kita, siapa yang mewafatkan? Allah. Allah yang berbuat. Sedangkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh yang Allah lakukan adalah sempurna, terpuji. Tidak ada cacat, tidak ada celah yang dinisbatkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mewafatkan anak kita siapa? Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan bilang apa? Alhamdulillah, walaupun sedih, walaupun nangis, Pak. Kenapa? Itu salah satu bentuk kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk di Indonesia, bilang alhamdulillahnya jangan kenceng-kenceng, Pak, ya. Takut jadi fitnah. Iya nggak, Pak? Sebagian saudara kita nggak paham kan? Ini orang aneh, ngaji di mana ini? Anaknya meninggal kok malah bersyukur. Iya nggak, Pak? Iya. Makanya kadang-kadang itulah yang namanya hikmah. Tidak semua sunnah harus ditampakkan terang-terangan. Orang-orang yang nggak paham justru malah menghina sunnah karena belum paham. Demikian. Kemudian berikutnya ada pertanyaan. Ini harusnya jamaah yang nanya. Harusnya, Ustadz, kalau semua sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan penghuni surga, penghuni neraka, semua sudah di list sama Allah, didaftarin, ditulis bahasanya. Penghuni neraka, penghuni surga sudah Allah tetapkan, Pak. Sudah selesai penetapannya. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Famal amal. Ya. Kata sahabat di sini, afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal? Kalau gitu ngapain kita beramal? Betul nggak, Pak? Penghuni neraka sudah Allah tetapkan kan? Penghuni surga sudah beres kan Allah tetapkan? Kalau gitu ngapain kita beramal? Iya nggak, Pak? Karena saya yang nanya, berarti jamaah yang jawab. Gimana jawabnya, Pak? Bahkan kata Nabi, ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanahu minal jannah awin nar wa illa qad kutibat syaqiyatun aw sa'idun. Setiap nyawa, ya, setiap jiwa yang bernyawa sudah Allah tetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Kehidupannya bakal sengsara atau bahagia di akhirat nanti, Allah sudah tetapkan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau gitu kenapa kita nggak bersandar sama takdir aja, kemudian kita meninggalkan amal, gitu kan? Kata Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassaran lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena sesungguhnya setiap kalian amalannya
dimudahkan sesuai penciptaannya. Paham nggak maksudnya Pak? Belum paham ya? Calon penghuni surga Allah mudahkan dia di dunia beramal soleh. Calon penghuni neraka Allah mudahkan di dunia dia bermaksiat. Na'udzubillah, Allah mudahkan bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya tanya Pak Punten, ada nggak orang yang gajinya sebulan, penghasilannya sebulan 300 juta, yang penghasilannya sebulan 1 miliar, ada nggak Pak? Ada. Dia bayar perempuan semalam 80 juta, 100 juta, ada nggak Pak? Ada. Hati-hati, istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Mana dalilnya? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Yang bertakwa, yang bersedekah, yang beriman, Allah mudahkan dia menjadi golongan kanan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sehingga dunianya Allah mudahkan dia beribadah. Nah, sebaliknya na'udzubillah min dzalik. Artinya apa, Pak? Indikator penghuni surga di dunianya dia dekat dengan Allah, dirinya condong kepada kebaikan, itu indikator dia penghuni surga. Nah, kalau ada, na'udzubillah min dzalik ya, kalau saya bermaksiat, jangan-jangan nama saya dicatat di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Paham sampai sini, Pak? Jadi urusan takdir urusan siapa? Allah. Kita tahu nama kita sudah dicatat di surga? Nggak tahu. Mungkin nggak nama kita ada di neraka? Mungkin. Maka kewajiban kita beramal. Nah, demikian. Dan saya tanya sama jamaah sekalian, kalau ada orang yang dia Allah tetapkan sebagai penghuni neraka, bisa nggak namanya dihapus atau bisa nggak dia dibebaskan dari neraka? Bisa nggak Pak? Dia nih Allah tetapkan, ditakdirkan jadi penghuni neraka. Allah yang menetapkan dia sebagai penghuni neraka. Bisa nggak dia bebas? Bisa. Siapa yang membebaskan? Allah. Mana dalilnya? Hah? Bentar lagi Ramadan datang kan? Kata Rasulullah berkata tentang Ramadan apa? Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Kalau Ramadan datang, Allah punya hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Kata Nabi, Nabi yang bilang, Allah punya hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari neraka. Kapan? Setiap malam bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kalau Ramadan datang, semangat ibadah Pak. Kenapa? Potensi Allah bebaskan hamba-hamba dari neraka itu besar. Dan saya belum nemu hadis Allah membebaskan hamba-hambanya di luar Ramadan, saya belum nemu. Tapi kalau di bulan Ramadan, setiap malam Pak ya. Jangan terkecoh. Nanti ada dai nyampein Ramadan dibagi menjadi 3. 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua ampunan, 10 malam ketiga itqum minan nar. Itu hadisnya maudhu Pak, hadis palsu. Secara logika pun gak masuk akal. 10 malam pertama rahmat. Loh kok rahmat Allah ada di 10 malam pertama doang? Iya gak Pak? Rahmat Allah itu ada setiap saat. Kapanpun Allah mau turunkan, Allah turunkan. Betul? Iya. Nggak terbatas 10 malam pertama doang. Kemudian 10 malam kedua Ramadan ampunan Allah. Masa ampunan Allah 10 malam doang? Kapanpun, dimanapun seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah kasih ampunan Pak. Kapanpun Pak. Nah demikian. Makanya kalau hadis palsu biasanya nggak masuk akal. Biasanya. Betul nggak Pak? Iya.
Dan yang menggembirakan lagi hadis sahihnya apa tadi Pak? Allah bebaskan hamba-hamba Allah dari neraka setiap malam dari malam pertama. Bukan hanya 10 malam terakhir saja. Tuh Pak, luar biasa kan? Lebih hebat lagi hadis sahih kan? Nah demikian Pak. Masya Allah. Makanya Nabi dan para sahabat itu semangat beramal, ya. Bukan di bulan Ramadan doang Pak, dari bulan Rajab udah puasa, bulan Sya'ban udah khotamin Quran berkali-kali, bulan Ramadan tambah semangat lagi Pak. Sahabat tuh semangatnya dari awal Ramadan, ya 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih semangat lagi. Kalau kita gitu nggak, awal Ramadan penuh Pak, masjid malam kedua masih penuh Pak ya, ketiga masih penuh Pak, malam ke-10 mungkin ya, masjidnya mengalami kemajuan. Apanya yang maju Pak? Softnya. Tadinya penuh sana sampai maju, Masya Allah. Masa ibadah seleksi alam, ya enggak? La haula wala quwwata illa billah. Nah Bapak, cobain sekali-kali umroh di bulan Ramadan Pak. Luar biasa Pak. Masjid Nabawi, Masjidil Haram kalau Ramadan itu penuh Pak. Dari mana-mana. Saya kalau cerita kayak iya aja pernah ke sana. Kan sekarang udah canggih Pak ya. Lihat aja di itu siaran langsung tuh Ramadan ya. Kalau malam 10 malam terakhir di Madinah di Masjidil Haram ya, itu nyaris nggak ada orang tidur Pak. Berisik di masjid, sibuk ibadah masing-masing. Paginya baru Pak ngegeletak tuh kayak apa? Kayak ikan dijemur ya. Pada tidur. Kenapa? Ya semalaman begadang, semalaman sholat, semalaman baca Quran. Pertanyaannya, kenapa kita tidak terapkan di masjid Indonesia? Kan Ramadannya sama kan? Iya nggak? Lailatul Qadarnya sama kan? Nah, demikian. Maka kalau bapak-bapak menjadi pelopor dengan sebab bapak ibadah temennya termotivasi, jadi amal jariyah Pak. Bapak jadi contoh dengan sebab temennya itu melihat bapak, kemudian dia semangat. Yang dikatakan apa? Amal jariyah. Selama orang tadi termotivasi, selama itu bapak diganjar pahala. Makanya tidak mengapa bapak semangat ibadah ketika i'tikaf di masjid. Atmosfernya bikin semangat kan? Boleh nggak Pak? Boleh, sah-sah aja, nggak apa-apa. Makanya dianjurkan i'tikaf. Kenapa? Tadi ada atmosfer bikin kita semangat ibadah tadi. Lah kalau di rumah coba, ayo, baru ngaji tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Istrinya lewat di depan rumah. Dari pagi sampai maghrib nahan kan? Apa maksud saya Pak? Atau baru ngaji alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di dapur lagi ngangkat kolak, cetek, baunya itu. Waduh. Nah itulah tahu ya rahasianya ya, kenapa dianjurkan i'tikaf ya. Di antaranya adalah atmosfernya yang memacu kita ibadah tadi. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir lah ya, ini yang terakhir. Karena udah jam 9 nanti Bapak boleh tanya jawab. Yang terakhir jamaah sekalian, kalau di hadis pertama kita mengenal innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Adapun di pertemuan kali ini kita kenalkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Bismillah. Alhamdulillah. Gambarannya yang Rasul gambarkan adalah sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung pada penutupnya ya. Itu diibaratkan seperti wadah
ya. Wi'a itu kan wadah ya. Nah, apa ya bahasa kitanya ya? Tupperware lah ya, biar kita ininya ya lebih paham ya. Ada Tupperware nih Pak, wadah nih. Itu tergantung tutupnya Pak. Kalau tutupnya bagus, maka isi di dalam Tupperware-nya bagus nggak? Masih bagus. Tapi kalau Tupperware-nya kotor, busuk, naudzubillah ya, Tupperware-nya habis kecemplung got, terus ditutupin. Nah, isi dalam Tupperware-nya jadi rusak. Begitulah perumpamaan amal seseorang. Kalau penutupnya jelek, amalnya ikut jelek juga. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalnya itu tergantung pada penutupnya. Makanya sebagian salaf itu sangat mengkhawatirkan penutup kehidupan dia. Nah, ini sering saya bawakan di khutbah Jumat ya, tentang tafsir dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kan nggak bisa jamin nih kita bisa mati di atas Islam, ya kan? Jawabannya gimana? Hobi atau kebiasaan. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, dia akan dimatikan di atas kebiasaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Berarti gimana? Teori umumnya kebanyakan orang dimatikan di atas kebiasaannya. Adapun kalau ada orang baik ditutup dengan maksiat, itu jarang. Memang ada, iya nggak? Kemudian ada orang jahat, sebelum meninggal tobat, meninggal masuk surga. Ada tidak? Ada. Tapi kalau rumus keumumannya, setiap orang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita mau dimatikan dalam keadaan apa? Jadikanlah itu hobi kita, Pak. Bapak mau meninggal dalam keadaan baca Quran, jadikan baca Quran itu adalah hobi kita. Bapak mau meninggal dalam keadaan sholat malam, jadikan sholat malam itu sebagai hobi kita, dan seterusnya. Banyak kisah-kisah ada orang yang Allah wafatkan dalam keadaan khutbah Jumat. Ada nggak Pak? Ada. Ada orang yang Allah wafatkan dalam keadaan ngimamin sholat. Ada nggak Pak? Ada Pak. Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, yang putih orangnya, nanti bisa lihat di YouTube. Itu pernah saya nyimak ceramah beliau. Ketika saudara-saudara kita di Palestina ditindas oleh orang-orang Yahudi, yang mereka menamakan negara mereka Israel ya, itu kebangetan kaum muslimin Palestina ditindas. Di negara Arab Saudi membuka donasi bebas Pak. Jadi di Saudi itu ketat Pak peraturannya, nggak boleh ada pungli Pak. Kalau di kita kan bebas Pak ya, ada donasi jojong ya kan, beda di sana. Nah di sana ketika saudara kita di Palestina itu ditindas oleh orang-orang Yahudi sana, laknatullah alaihim ya, orang Yahudi, dibuka bebas di setiap, bahasa kitanya kecamatan itu dibuka donasi Pak. Kaum muslimin nyumbang dari mana aja. Nah ada seorang muslim yang bawa duit segepok Pak, berlumuran darah, datang ke kecamatan tadi nyumbang. Ditanya sama petugasnya, ini kenapa uangnya kok banyak darahnya? Apa kata orang tadi? Itu bukan dari saya. Tadi saya di jalan ketemu orang mau nyumbangin uang ini, dia kecelakaan, sakaratul maut, dia nitip sama saya supaya menyampaikan ke petugas supaya disampaikan ke Palestina, kemudian dia meninggal. Masya Allah Pak. Orang yang hobinya sedekah, Allah wafatkan dalam keadaan bersedekah. Luar biasa. Masya Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada
penutupnya. Bapak tahu Utsman bin Affan hobinya apa, Pak? Baca Quran, Pak. Hobinya apa, Pak? Puasa sunnah, Pak. Tahu Bapak tahu kan Utsman bin Affan kayak gimana cintanya kepada Quran? Demi Allah, jauh kalau kita dibandingkan dengan Utsman bin Affan. Jauh antara langit dan bumi. Utsman bin Affan tuh kalau beres sholat Isya, beliau bangun sholat malam, ya. Sudah sholat ba'diyah tadi ya, sholat malam. Allahu Akbar. Beliau buka sholat malamnya baca surah Al-Baqarah. Bukan selembar doang, Pak, sampai selesai. Nggak ruku, Pak, lanjut Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus sampai An-Nas, padahal masih di rakaat yang pertama. Paham, Pak? Itulah kecintaan Utsman bin Affan kepada Al-Quran. Saking nikmatnya membaca Al-Quran, beliau selesaikan 30 juz di rakaat yang pertama. Kayak gimana tuh, Pak? Mau nggak, Pak, jadi makmumnya Utsman bin Affan, Pak? Lihat kata ulama, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Seseorang akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Utsman bin Affan terbiasa mengkhatamkan Quran, terbiasa berpuasa sunnah. Beliau dibunuh oleh para pendemo. Ya, berhari-hari rumahnya Utsman bin Affan didemo, sehingga para pendemo itu naik atap, Pak, masuk ke rumah Utsman bin Affan. Beliau dibunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Beliau dibunuh dalam keadaan berpuasa, Pak. Lihat Utsman bin Affan, sahurnya di dunia, buka puasanya di akhirat. Masya Allah. Di sebagian riwayat dijelaskan Utsman bin Affan bermimpi. Mimpinya apa, Pak? Beliau berbuka puasa bersama Rasulullah SAW. Ternyata itu firasat bahwa beliau akan diwafatkan dalam keadaan puasa. Luar biasa, Pak. Sahurnya di mana tadi, Pak? Di dunia, di Madinah. Wafatnya di mana? Di akhirat. Masya Allah. Itu nikmat, ya. Orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan ibadah. Sampai sini ada yang ditanyain? Saya jawab pertanyaan yang masuk, Pak, ya. Ada ini yang masuk di WhatsApp. Sebentar. Pertanyaan pertama, orang kaya kan lebih lama masuk surganya dibanding orang miskin. 40 tahun, Pak. Orang miskin dulu masuk surga. Kenapa? Hisab. Orang kaya dihisab hartanya. Orang miskin apa yang dihisab? Jangankan punya harta, hutang ya ada, Pak. Benar gak, Pak? Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok hampir setiap manusia pengen jadi orang kaya? Lucu, Pak, ya. Udah tahu orang kaya itu dihisap lama. Kenapa lama hisapnya? Pertanyaannya dua. Dari mana kemana? Dari mana dapat harta? Buat apa dipakai itu harta, ya nggak? Nah, itu hisab berat bagi orang-orang yang menyalahgunakan harta. Dia tidak peduli halal haram, semua dibabat, yang penting dapat harta. Setelah dapat harta, hartanya dipakai di jalan yang tidak diridai Allah. Gak peduli dia pakai harta buat menzolimi orang lain, ya, naudzubillah min dzalik. Dia dapat harta dari harta tidak halal baginya. Itu yang hisabnya berat. Tapi kalau untuk Abu Bakar orang kaya bukan? Orang kaya. Utsman orang kaya bukan? Orang kaya. Khadijah orang kaya bukan? Hisabnya berat apa ringan? Ringan. Kenapa? Karena hartanya semuanya dibelanjakan di jalan Allah yang ridhoi, yang Allah ridhoi. Jadi walaupun ada hadis
beratnya hisab bagi orang kaya, bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya, bukan Pak. Haji naik Pak, naik pesawat ya. Butuh uang nggak buat ibadah haji? Butuh. Umroh pakai uang nggak Pak? Nah, kalau kita mampu jadi orang kaya, seorang muslim yang kaya, jadilah muslim yang kaya. Kenapa? Supaya kita bisa meringankan beban orang lain, supaya kita tidak jadi beban bagi orang lain. Jadi nggak masalah jadi orang kaya selama hartanya itu dibelanjakan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Ya. Bukan kita dianjurkan jadi orang miskin, enggak Pak. Ya. Demikian. Kemudian ada orang yang sakaratul maut minta ditangguhkan. Oh, ini ayat-ayat tentang orang kalau datang sakaratul maut tuh dia mintanya ditangguhkan sebentar supaya apa? Bersedekah. Gimana sih? Hatta idza jaa ahadakumul maut. Gimana? Ayat surah Al-Munafiqun, kok ana lupa ya? Al-Munafiqun. Bentar, ana buka aja deh. Nih. Min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini memang di banyak ayat orang tadi minta ditunda kematiannya supaya bisa bersedekah. Tapi di ayat 99 surah Al-Mu'minun, rabbirji'un la'alli a'malu sholihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Jadi bukan hanya sedekah, jadi beramal soleh. Terutama amal soleh yang paling utama apa? Tauhid. Cuma memang sedekah itu punya keutamaan. Makanya Allah sebutkan secara rinci amal soleh yang dimaksud adalah sedekah. Sedekah yang paling utama itu apa Pak? Kasih minum. Iya nggak Pak? Gara-gara seorang pelacur kasih minum seekor anjing, apa yang terjadi Pak? Allah ampuni dosa-dosanya. Yang dikasih minum tadi apa Pak? Anjing Pak. Bagaimana kalau air ini nyampe ke tenggorokan seorang mukmin? Anjing kan habis minum ngapain Pak? Menggonggong kan? Itu aja bisa menyebabkan pelacur masuk surga. Bagaimana yang minum ini dengan sebab dia masuk ke tenggorokannya? Orang mukmin tadi berkata benar. Ya nggak Pak? Berzikir, baca Al-Quran, mengajarkan kebaikan. Lebih besar lagi sedekahnya kepada seorang mukmin. Jangan meremehkan sedekah yang orang pandang receh ya, remeh. Apalagi datang bulan Ramadan Pak. Jangan malu Pak, Bapak hanya bisa sedekah apa? Aqua gelas ya, sedus Pak. Masya Allah, Bapak sedekah aqua gelas sedus tuh ada berapa Pak? 48. Berarti Bapak telah memberi minum 40 orang yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa Pak. Rebutan ya Pak. Jangan gara-gara ini nanti aquadus penuh lagi masjid. Habis lebaran masih ada Pak. Makanannya juga butuh Pak. Buka puasa bukan air minum doang Pak ya. Bakwan juga lumayan Pak. Jadi bukan hanya sedekah doang ya, tapi semua amal soleh. Yang berikutnya, bolehkah lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab? Tahu ahli kitab Pak? Yahudi Nasrani. Kalau nggak salah Al-Maidah ayat 5 ya Pak ya itu ya. Nanti dibuka ya. Nah, ada syaratnya nggak kalau kita mau nikahin orang Kristen misalnya ya, ahli kitab? Nih, tercela nggak Pak kalau nikahin orang Kristen?
ahlu kitab? Kalau iman bapak kuat, silakan. Harapannya bisa membawa si istri ini masuk Islam. Tapi kalau iman bapak lemah, gara-gara istrinya putih, mulus, cantik, sehingga bapak korbankan agama, demi Allah, wanita yang hitam tapi dia solehah, agamanya baik, itu jauh lebih baik daripada wanita yang cantik, yang mempesona tapi dia kafir, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi syariat Islam membolehkan kita nikah dengan orang ahlu kitab, dalam kurung Yahudi Nasrani. Ada ilahnya, Pak. Ada maslahatnya. Maslahatnya apa, Pak? Kalau si istri ini diharapkan keislamannya. Paham maksud saya, Pak? Bapak sosok yang kuat akidahnya, yang bisa membawa orang lain, silakan. Dengan harapan si istri ini nanti dia masuk Islam, anak-anaknya pun jadi kaum muslimin dan muslimat. Yang udah ada nggak artis cowoknya Islam, ceweknya Kristen, nikah sampai sekarang tetap Kristen, masih ada? Anak-anaknya jadi Kristen, ada nggak? Ada. La haula wala quwata illa billah. Nggak punya ketegasan dia, ya, anaknya dibiarin. Nah, ini berarti apa? Tidak ada kecemburuan dalam beragama. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannah dayyus. Tidak akan masuk surga orang yang dayyus. Dayyus itu siapa? Hah? Kepala rumah tangga yang tidak cemburu anggota keluarganya melakukan kemungkaran. Ada anaknya dengar musik, bapaknya jojong aja, biarin. Dayyus, Pak. Istrinya keluar nggak pakai kerudung, ya, dibiarin sama suaminya. Dayyus. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nggak ada amar ma'ruf nahi munkar di dalam keluarga. Surga dan neraka sudah ada belum? Sudah ada. Terus akhirat sudah ada belum? Akhirat. Kalau hari akhirat itu hari nanti, ya, setelah hari kiamat. Nah, termasuk pembuka hari kiamat itu alam barzakh. Alam barzakh itu sudah ada. Alam barzakh sudah ada belum? Sudah ada. Nah, bagian dari akhirat sudah ada, yaitu alam barzakh. Orang yang semua meninggal, setelah meninggal semuanya tinggal di mana? Alam barzakh. Nah, kapan itu nanti terjadi? Penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk neraka, ya. Ada yaumul mizan, yaumul hisab, nanti setelah hari kiamat. Nah, adapun hadis tadi, Allah bebaskan hamba-hamba dari neraka, itu namanya khobariyah, kabar. Sebagaimana Nabi menjelaskan ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat suatu kaum, ada kukunya itu Allah rubah jadi tembaga yang runcing. Itu mereka mencakar-cakar muka mereka sendiri, mencakar-cakar dada mereka sendiri. Ternyata itu mereka siapa? Ghibah. Orang-orang yang suka gosip, suka ngomongin aib tetangganya, aib keluarganya, ghibah. Pertanyaannya, yang diceritakan oleh Nabi, mungkin gak orangnya masih hidup sekarang? Masih. Cuma Nabi diberi wahyu, namanya khobariyah, pengabaran. Sampai sini paham maksudnya, Pak, ya? Sebagaimana Nabi mengabarkan Umar ibn Khattab punya istana yang putih di surga. Sudah dikasih ke Umar? Belum, ya. Umarnya masih di mana sekarang? Di alam barzakh. Jadi namanya apa? Khobariyah, ya. Nabi kabarkan Allah itu suka membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Bisa jadi orangnya sudah ditetapkan sama Allah, paham nggak? Yang bakal dibebaskan. Nah, nanti ketika di akhirat ada orang-orang yang Allah bebaskan nih. Kenapa? Ketika Ramadan dia memanfaatkan Ramadan
dengan baik. Nah, paham maksudnya Pak ya? Jadi nggak bertentangan. Jadi maksudnya tadi, apakah akhirat sudah terjadi sehingga Allah bebaskan dari neraka? Bukan. Maksudnya adalah khobariyah, pengabaran. Ya, di antaranya supaya kita termotivasi untuk beramal soleh tadi. Kalau nerakanya sudah ada belum? Sudah ada. Tapi orang-orang yang bakal masuk neraka sudah di neraka sekarang? Belum. Pertanyaannya, daftarnya sudah ada? Sudah ada. Bisa jadi bermakna daftar penghuni neraka tadi Allah hapus, sehingga orang itu sudah tidak menjadi penghuni neraka. Ya, dia demikian. Jadi masuk gitu Mas ya. Jadi bukan berarti akhirat sudah terjadi kemudian sudah ada yang masuk neraka, tidak, bukan itu maksudnya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya ya. Jadi lebih jelas lagi. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Saya bahas sedikit Mas ya. Ada waktu sedikit dong. Di antara hadis tadi dibilang ada orang soleh kan, kemudian di akhir hayat melakukan maksiat, kemudian meninggal masuk neraka. Ini dibawakan oleh penulis, yaitu di suatu perang. Di sini nggak ada. Saya kaitkan lagi dengan kitab yang lain, yaitu kitab Fiqh Sirah di bab tentang perang Khaybar. Nah, di perang Khaybar itu ada seorang pemuda yang gagah, yang membunuh pasukan kaum musyrikin ya, orang-orang Yahudi Khaybar dengan gagah berani, kesatria. Sahabat seneng nggak? Seneng. Ada orang berani, musuh-musuh Allah dibunuh sama dia kan. Tapi kata Rasulullah apa? Huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Kaget. Sahabat kaget. Ini orang berani ketika jihad di jalan Allah, yang dibunuh musuh Allah. Kok bisa Nabi mengabarkan dia penghuni neraka? Akhirnya ada sahabat yang penasaran, diikutinlah orang ini. Ternyata orang ini yang berani tadi di akhir hayatnya seluruh tubuhnya itu penuh dengan luka. Bayangin Pak, luka pedang, tombak, panah itu ada di seluruh tubuhnya. Sakit nggak Pak? Sakit Pak. Kita luka sedikit aja ya, mungkin kecelakaan motor itu udah kayak apa sakitnya ya. Keseleo aja sakit, ini tulang patah mungkin ya kan. Akhirnya orang tadi kurang sabar, pedangnya tadi berdiriin di atas tanah, yang bagian tajamnya itu di atas, dadanya itu ditusuk dengan pedang sendiri, bunuh diri Pak, masuk, jelep. Sahabat tadi yang ngikutin berteriak datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi Anda adalah utusan Allah. Kenapa? Tadi Nabi bilang kan, dia penghuni neraka. Ternyata betul yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang menarik Pak, ini nggak ada di sini. Saya bawakan perkataannya di kitab yang lain. Kata Rasulullah SAW, setelah mendengar sahabat tadi bilang begitu, Rasulullah bilang begitu. Innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Sesungguhnya terkadang Allah menolong agama ini dengan orang-orang fajir. Tahu orang fajir nggak Pak? Orang yang berdosa, pendosa, orang fasik. Bisa dipahami nggak Pak? Kadang Allah menolong agama ini dengan orang yang berdosa. Lihat, lewat pemuda tadi kaum muslimin terbantu, betul nggak? Pasukan orang-orang Yahudi Khaybar banyak yang terbunuh, ya nggak? Padahal yang bunuh siapa tadi? Orang penghuni neraka. Inilah jawaban telak buat Bang Haji yang dia bilang begini, bagaimana mungkin musik itu haram? Sedangkan banyak orang dapat hidayah lewat musik. Ini syubhat Pak. Jangan pulang dulu Pak ya, sampai saya jawab. Kalau Bapak pulang sekarang dapatnya syubhat, bukan dapat ilmu. Saya ulangi pertanyaan Pak. Bagaimana bisa musik haram sedangkan banyak orang dapat hidayah lewat musik? Mungkin nggak Allah memberikan hidayah seseorang lewat sesuatu yang haram? Jawabnya apa? Mungkin. Tadi
Allah tolong kaum muslimin lewat siapa? Pendosa. Lewat siapa? Ahlu neraka. Paham maksud saya di sini, Pak? Nah, ada cerita, Pak, disampaikan oleh Ustaz Firanda ya, hafizahullah. Ada orang muslim di Arab Saudi sana pacaran dengan orang Kristen. Nah, biasanya kalau pacaran orang awam ngapain, Pak? Zina. Yang unik, setiap habis berzina, pemuda muslim ini mandi, Pak. Mandi apa namanya, Pak? Mandi junub. Si wanita Kristen ini tersinggung. Kamu jijik sama saya. Setiap habis kita hubungan kok kamu mandi? Apa kata seorang muslim tadi? Bukan begitu. Di ajaran kami ini, di ajaran Islam tuh, kalau junub itu mandi besar, menghilangkan hadas besar. Wanita tadi tertarik dengan Islam. Iya tah. Dia baca tuh buku-buku Islam, tertarik, akhirnya masuk Islam, Pak. Saya tanya, Pak, apakah dengan sebab peristiwa itu kita menghalalkan zina? Tidak, zina tetap haram? Iya. Mungkin Allah kasih hidayah dia masuk Islam gara-gara zina? Mungkin. Paham maksud saya, Pak? Artinya dengan sebab orang dapat hidayah gara-gara musik jadi halal? Hah? Tidak. Mungkin gak Allah kasih hidayah kepada orang lewat sesuatu yang haram? Mungkin. Iya gak, Pak? Iya. Terakhir, Pak ya, cerita yang satunya lagi. Ada bos orang Arab, orang Islam. Supirnya ini orang Kristen. Nah, si bosnya ini minta sama drivernya ke diskotik. Pengen mabok dia. Nah, drivernya tahu di dalam Islam itu mabok itu haram, minum khamr itu haram, ya kan? Ditegur bosnya. Bos, ente gimana sih? Masa ente muslim tapi minum khamr? Apa kata bosnya? Saya biar kayak gimana juga berbuat dosa, minum khamr, ujung-ujungnya surga karena saya muslim. Kamu ya berbuat baik kayak apa juga ujung-ujungnya masuk neraka karena kamu kafir. Drivernya itu kaget dengar omongan bosnya tadi, akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Ngapain capek-capek berbuat baik kalau ujung-ujungnya neraka? Masuk Islam. Saya tanya, Pak, dengan sebab peristiwa itu kita menghalalkan khamr? Bir jadi halal gara-gara itu? Tidak. Jawabannya sangat mungkin Allah kasih hidayah seseorang lewat sesuatu yang haram. Itu terserah Allah, ya enggak? Nah, demikian. Udah kejawab, Pak ya pertanyaan tadi ya. Mana mungkin musik itu haram, sedangkan banyak orang dapat hidayah lewat musik. Mungkin sekali. Terserah Allah, Allah kasih hidayah lewat sesuatu yang mana saja ya. Terserah Allah. Nah, demikian. Udah jam 9:30, Pak ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.